Lalu apa lagi? Nah, haknya. Untuk haknya itu, peserta juga berhak untuk mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi kalau di luar kota gimana? Di luar kota juga masih dijamin selama dia 3 kali dalam masa pelayanan dalam waktu 1 bulan. Nah, untuk hak selanjutnya adalah peserta juga berhak menyampaikan pengaduan, saran dan aspirasi, baik itu bisa secara lisan maupun secara tertulis kepada BPJS Kesehatan. Gitu, Des. Itu untuk haknya. Untuk kewajiban, nah, kewajiban peserta yang pertama adalah peserta wajib memberikan data secara lengkap dan benar serta mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, peserta wajib membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10. Lalu, peserta itu wajib melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya. Kalau misalnya dia PNS ataupun TNI Polri, dia wajib melaporkan golongan pangkat, upah, status pernikahan atau perceraian, kelahiran ataupun kematian, alamat domisili, email, dan nomor handphone apabila ada updating. Lalu peserta juga wajib untuk menjaga identitas peserta JKN agar tidak rusak, hilang, atau malah dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Gitu. Lalu peserta juga wajib untuk menaati prosedur serta ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan kewajiban yang terakhir adalah peserta wajib melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila ada ditemukan ketidakpatuhan pemberi kerja, dalam hal ini badan usaha, dalam pendaftaran peserta. Gitu, Des. Itu adalah hak dan kewajiban peserta JKN. Nah, itu teman-teman, cukup banyak kan hak dan kewajiban untuk menjadi peserta JKN. Jadi teman-teman semua, tak ada salahnya mendaftar sebagai peserta JKN karena kita memiliki hak yang bisa kita gunakan untuk melakukan kesehatan, melakukan pengaduan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan mitra-mitra BPJS. Betul. Gitu ya Bang Kim? Betul sekali, Des. Oke Bang, kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Masih semangat kan Bang Kim? Masih, harus kita gas terus nih. Jadi gini nih Bang, kan ada nih orang tua temanku, beberapa teman itu ada yang kerja sebagai PNS, ada di perusahaan, ada di badan usaha nih Bang. Jadi si anak ini masih dalam posisi kuliah nih Bang. Oke. Tetapi beberapa waktu belakangan JKN-nya, kartu JKN tidak aktif Bang. Sebenarnya itu kenapa ya Bang? Dan gimana cara mengaktifkan supaya JKN-nya kembali bisa digunakan Bang? Oke, pertanyaan bagus. Jadi ada misalnya orang tua yang dia bekerja di perusahaan ataupun PNS. Iya Bang. Dia menanggung anak-anaknya. Nah, kebetulan anaknya ada yang kuliah tapi statusnya nonaktif. Itu gimana gitu. Nah, jadi yang pertama, ketika si anak masih kuliah dan masih usia tanggungan, jadi kalau misalnya untuk segmen badan usaha atau PPU, pekerja penerima upah, ketika si anak sudah lewat 21 tahun kan status kepesertaannya itu nonaktif tuh otomatis dari sistem. Nah, tapi kalau dia memang masih kuliah, itu diakomodir oleh BPJS Kesehatan untuk tetap ditanggung sampai dengan usia 25 tahun. Nah, syaratnya apa? Yang pertama harus melapor. Kalau dari badan usaha itu melapor ke kantor BPJS Kesehatan atau menghubungi dengan RO, Relationship Officer, sebagai PIC dari BPJS Kesehatan. Nah, untuk syaratnya apa aja yang perlu diperlukan dari administrasinya? Yang pertama adalah surat keterangan aktif kuliah dari kampus ataupun universitas. Jadi nanti untuk status aktifnya berdasarkan nanti tanggal surat aktif kuliah dan berlaku hingga 1 tahun berikutnya. Nah, ketika 1 tahun berikutnya masih kuliah lagi, nanti akan diupdate kembali untuk suratnya. Tolong nanti dilakukan update kembali ke kampus ataupun universitas untuk dilakukan aktivasi kembali gitu, sampai si anak ataupun yang sedang berkuliah lulus
atau sampai dengan maksimal usia 25 tahun gitu Des. Nah, kalau untuk yang PNS bisa datang ke kantor ataupun bisa melakukan reaktivasi melalui Pandawa pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165. Nanti ada menu untuk reaktivasi reaktivasi anak di atas 21 tahun yang masih kuliah gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Tadi jelaskan Bang Hakim kalau dia tadi orang tuanya badan usaha, segmen badan usaha ataupun PNS ataupun perusahaan bisa melalui datang ke kantor melalui RO Relationship Officer dan juga melalui aplikasi apa mungkin Pandawa dari WhatsApp, pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165. Waktu akses peserta 24 jam. 24 jam. 08 berapa Bang Kim? 0811 8165 165. Nah, gitu teman-teman. Jadi cukup jelaskan teman-teman semua tentang info pengaktifan kartu jika orang tuanya segmen badan usaha dan PNS dan PPU lainnya. Oke, kita lanjut lagi nih Bang di pertanyaan selanjutnya. Oke Bang, kita lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini Bang masih berhubungan nih sama pertanyaan yang tadi. Jadi gini Bang, apa sih sebenarnya syarat pendaftaran peserta pensiunan ASN Bang? Oke, jadi dia PNS dan sudah pensiun ya. Iya Bang. Gimana cara mendaftarkan kembali ke berarti segmen pensiunan lah jadinya ya. Iya Bang. Jadi untuk mendaftarkan ke segmen pensiunan, untuk berkas kelengkapan administrasinya adalah yang pertama adalah dengan melampirkan kartu keluarga, lalu SK pensiun, SK terakhir pensiun, karib kalau misalnya dia ASN, kalau misalnya TNI Polri itu Asabri ya, Asabri ya, sama yang dan daftar gaji terakhir yang dari Taspen apabila memang ASN Des gitu. Jadi itu bisa melapornya bisa melalui kantor BPJS Kesehatan, datang ke kantor, ke mall pelayanan publik juga bisa, BPJS keliling juga bisa, dan di rumah juga bisa melalui Pandawa tadi. Pandawa di 0811 8165 165 untuk registrasi ulang status kepesertaan pensiunan PNS TNI Polri gitu Des. Nah, berarti tadi syaratnya bisa diulang lagi Bang. Yang pertama apa tadi Bang? Yang pertama adalah tadi KK, Oke, terus Taspen untuk ASN, Asabri untuk TNI Polri, terus SK pensiun dan daftar gaji terakhir gitu Des. Gitu teman-teman semua bisa datang ke kantor BPJS Mautang Siantar. Betul. Dan juga di MPP bisa melalui BPJS keliling dan juga melalui aplikasi Pandawa ya Bang. Iya, Pandawa dari WhatsApp. Gimana sih Bang MPP kita Bang? Mungkin masyarakat belum tahu nih Bang. Nah, kalau untuk Kota Pematang Siantar MPP kita ada di Ramayana. Jadi Ramayana itu di lantai paling atas ada mall pelayanan publik yang mana kanal-kanal satu pintu disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan gitu Des. Ada dari BPJS Kesehatan, ada juga BPJS Ketenagakerjaan, ada dari BPM PTSP, dan lain-lain yang bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan secara satu pintu. Nah gitu teman-teman, jadi semuanya sekarang serba cepat, praktis, dan efisien teman-teman. Oke Bang Kim, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya Bang. Boleh. Oke, kita lanjut nih Bang. Pertanyaan selanjutnya gini nih Bang. Gimana sih Bang ketentuan dan caranya penonaktifan peserta yang meninggal Bang? Oke, untuk peserta yang statusnya meninggal dunia, apabila dia meninggalnya di rumah sakit, maka biasanya dari PIC rumah sakit akan langsung menonaktifkan status kepesertaan JKN-nya. Nah, apabila memang belum dilaporkan dilaporkan, maka anggota keluarga bisa melakukan kepengurusan pengurangan anggota keluarga melalui kantor BPJS Kesehatan, bisa juga dari kanal-kanal lain yang sudah disediakan, bisa dari Pandawa, BPJS Keliling, MPP, dengan syarat melampirkan surat keterangan meninggal, bisa itu dari rumah sakit ataupun yang dikeluarkan oleh desa maupun kelurahan.
Nah, setelah itu nanti akan dicek dulu, misalnya dia peserta segmen mandiri, akan disesuaikan, dicek kembali apakah iurannya sudah terbayarkan sampai dengan sebelum tanggal dia meninggal dunia, gitu deh.